Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di AUSI, Alumni Untak Club. Kali ini kita akan ngobrol tentang Sumpah Pemuda. Apa sih Sumpah Pemuda itu? Jadi hari ini 31 Oktober kita sengaja mengundang adik-adik mahasiswa yang kemarin dinobatkan sebagai Grand Final pemilihan putra-putri FISIP. Harusnya ada 8 yang hadir di sesi kali ini, namun yang 4 berhalangan hadir, jadi ada 4. Dari salah satu mereka ada yang terpilih sebagai yang terpilih di Grand Final. Ini 4 ini adalah mereka yang masuk di sesi terakhir ya. Iya. Sesi terakhir Grand Final. Kita ingin tahu siapa sih mereka. Nih, ada Mas, siapa yang paling ujung ini? Nama saya Yuga. Mas Yuga, fakultas jurusan Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Prodi Administrasi Prodi Niaga. Administrasi Niaga. Iya. Semester berapa Mas? Semester 3. Semester 3. Selanjutnya Mas? Saya Juna dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Terus Mbak Ya ini yang kemarin ini yang terpilih sebagai putrinya FISIP tahun 2022. Bisa cerita siapa ini ya? Oke, saya Josephine dari FISIP, Prodi Ilmu Komunikasi. Prodi Ilmu Komunikasi sama semester 3 juga. Jadi Yes. deretan ini semester 3 semuanya. Lanjut. Saya Gantari dari Ilmu Komunikasi juga. Kantari Ilmu Komunikasi juga. Mereka ini FISIP. Jadi mereka ini adalah duta dari FISIP Untak Surabaya. Mereka yang kemarin mengikuti rute panjang di rute panjang pemilihan putra putri FISIP yang saat ini dan selanjutnya menjadi duta FISIP Untak Surabaya. Sekarang kita akan ngomong Sumpah Pemuda. Nah, harus kita ngomong bareng sekarang ini. Apa sih Sumpah Pemuda menurut kalian? Siapa yang mau jawab dulu? Pasti kemarin ada pertanyaan seperti itu ya. Mungkin kemarin bukan ngomong Sumpah Pemuda, apa sih generasi muda? Mungkin seperti itu ya. Apa sih Sumpah Pemuda itu menurut kalian? Kalau menurut saya Sumpah Pemuda itu ikrar dari semuanya para pemuda buat menyatukan berbagai persatuan di Indonesia, berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Jadi itu ya, menekankan perbedaan. Jadi ikrar dari pemuda saat itu ya, yang menyatakan berbeda tapi harus satu. Josephine, menurut dirimu apa itu? Kalau menurut saya sih ini ya, kayak Sumpah Pemuda itu sebuah bentuk di mana kita itu sebagai pemuda itu menuangkan diri kita, mulai dari pemikiran, tindakan dan lain-lain itu untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Jadi Sumpah Pemuda itu adalah untuk Indonesia. Juna, aku ingat apa ya, sinetron atau film ya, panggilan Juna. Iya, Ada ya, apa ya, lupa aku, tapi Master begitu Juna. Oh, Master Chef Juna, Masya Allah, baru ingat saya Master Chef Juna. Wah, ternyata kita ada nama yang sama ya, namanya sama bukan? panggilannya Juna. Juna, menurutmu apa Sumpah Pemuda itu? Menurut saya Sumpah Pemuda itu perjuangan para pemuda-pemudi dahulu untuk berjuang melawan penjajah untuk memenangkan kemerdekaan Indonesia. Juna lebih memandang bahwasanya Sumpah Pemuda itu adalah sebuah konsep pergerakan ya, perjuangan melawan penjajah waktu itu ya. Jadi pemuda kayaknya perlu melakukan sebuah konsep perjuangan. Jadi dalam format pemuda bersatu bersama-sama berjuang melawan penjajah Belanda. Gantri apa Gantari. 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 Asik sekali dengarnya, Gantari. Menurut dirimu apa? Kalau menurut saya, Sumpah Pemuda itu adalah janji-janji pemuda zaman dahulu yang dimana mereka itu berjanji untuk memerdekakan Indonesia, Pak. Janji, jadi Sumpah Pemuda itu sama Gantari dimaknai sebagai janji. Jadi janji pemuda di era itu bagaimana caranya agar Indonesia ini bisa merdeka seperti itu ya. Jadi janji itu harus ditepati dong ya. Iya. Terus menurut kalian satu ini yang paling kayaknya penting banget, ya. Sebenarnya bukan kalian tapi untuk semua. Sumpah Pemuda, ada pemuda, ada generasi muda. Saat ini kan ngomongnya generasi muda. Harusnya seperti apa dan bagaimana generasi muda ini? Mengulas jawaban yang kemarin atau ada jawaban yang baru? Monggo. Berarti mengulang lagi jawabannya. Menurut kalian generasi muda itu harusnya seperti apa sih? Oke, kalau menurut saya untuk generasi muda dalam memaknai arti Sumpah Pemuda itu lebih menyatukan berbagai perbedaan dan juga menghargai
produk-produk yang ada di dalam Oke. negeri, mencintai budaya-budaya. Tadi pemuda itu harus cinta produk ya, Iya. produk dalam negeri, kemudian budaya dalam negeri sebagainya. Mas Yuna, sekarang kan ada gadget ya, Iya. gadget itu juga asik sih buat kita ya, tapi juga ada problem sebenarnya kalau kita lihat di berita. Ada anak-anak yang ketagihan gadget sampai sakit, kemudian ada korban gadget, kemudian terakhir yang kita semua ya baca ya, seorang anak pulang ngaji ditusuk gara-gara gadget. Apa sih gadget dan harusnya seperti apa sih Kalau gadget? menurut saya gadget itu sebuah teknologi yang diciptakan oleh manusia, dan itu juga bisa berguna dan mendapatkan hal positif dan negatif. Tetapi kita sebagai pemuda itu harus bijak dalam menggunakan gadget tersebut, Gadget. supaya terhindar dari hal-hal negatif atau Ya, karena kita lihat itu ya, tadi yang melakukan penusukan atau mengambil itu masih muda. Nah, jadi artinya perjuangan masih panjang. Iya. Jadi eman sekali ya hal seperti itu. Punya nggak cita-cita dirimu? Cita-cita? Jazebin, apa cita-citamu? Kalau cita-cita untuk saat ini. Untuk saat ini? Untuk saat ini, kedepannya belum tahu nih kalau Oh. bakal enggak. Tapi kalau untuk saat ini sih, Pin punya bisnis sendiri aja. Oh, yes. Entrepreneur nih, tadi Iya. pengusaha. Apa bisnismu rencananya? Mungkin dari bisnis, kan saat ini kan banyak plastik tuh bertebaran. Weh, toh, tepuk tangan. Karena itu. Oh, diapain plastik itu? Nah, itu diinovasikan ke arah yang lebih baik. Wah, daur ulang berarti ya, daur ulang. Kayak ini PR panjang ya di tempat kita di Surabaya maupun di Indonesia. Iya, Bagaimana cara benar. mendaur ulang plastik atau limbah yang lain menjadi sesuatu yang bermanfaat atau bisa digunakan untuk yang lain. Ya. Ini PR panjang dan belum selesai seperti ini. Iya. Kan tadi, kenapa pilih FISIP kuliahnya? Karena saya ingin mengembangkan ilmu komunikasi saya, Pak. Wih, Iya kan, kita sebagai manusia harus pintar bersosialisasi dengan orang. Oh, begitu ya? Iya, harus pintar berkarya. Oh. Gitu kan, di ilmu komunikasi atau di FISIP juga diajari gimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain. asli mana dirimu? Surabaya, Pak. Surabaya, arek Surabaya, bodoh sampai aku. Aku ya Surabaya, arek Surabaya. Tinggal di mana Surabaya? Tinggal di Jambangan, Kebon Oh, Jambangan Rumosari itu sekitar Masjid Agung ya? Iya. Sekitar situan. Jadi tempat itu bagus sekali sih. Ya, kayaknya zona yang pemandangannya bagus, terus kemudian pintu masuknya Surabaya dengan tempat yang lain ya. Orang masuk ke Surabaya juga lewat sekitar situ. Kemudian ada Masjid Agung, kemudian sebelahnya ada gereja. Iya. Terus kayaknya di situ asik ya untuk nongkrong-nongkrong Iya, seperti iya. ikonnya Surabaya. jajan-jajan juga. Pemuda, mahasiswa, ya. Apakah mahasiswa cukup hanya kuliah saja? Ayo coba jawab. Enggak dong. Enggak. Terus bagaimana selanjutnya dan apa yang harus dikerjakan sambil kuliah? Kalau dulu kan kuliah, orang tua mungkin ngomong kamu harus kuliah, nggak boleh ngapa-ngapain. Nah, dulu gitu ya. Iya. Tapi sekarang nggak bisa ya. Sekarang nggak bisa. Apa yang harus dikerjakan sekarang? Kita harus responsif sih, Pak. Responsif. Kan kita di kuliah ini belajar beberapa hal, misal cara komunikasi. Oke, Kita harus iya. menerapkan itu. Oke, ya. Merubahnya menjadi kayak sebuah apa ya? Bukan pekerjaan juga ya. Lebih ke aktivitas sehari-hari di mana Oke. itu bisa bermanfaat juga. Oke, Yuna, satu tokoh pemuda, satu tokoh di Sumpah Pemuda, tahu nggak siapa namanya? Satu tokoh aja. Dari tokoh itu pahlawan atau Yang di Sumpah Pemuda, yang kamu kenal apa? Oh ya ini tokoh di Sumpah Pemuda siapa? siapa ya? Kalau Siapa di ya? Sumpah Pemuda, tokoh itu masih belum berapa tahun. Kalau saya jujur sih masih kurang tahu kan dari tokoh-tokoh Sumpah Pemuda. Jazebin, ada nggak yang kenal dari salah satu tokoh Sumpah Pemuda? Kan tadi. Kalau kenal belum ya, Pak? Nah, nama sebenarnya. Oh ini tokoh Sumpah Pemuda saat itu. Ada nggak yang tahu siapa dari? Kan nggak mungkin tuh sekian banyak pemuda saat itu deklarasi kemudian ngomong Sumpah Pemuda cuma satu orang, nggak mungkin, ada beberapa ya. Atau bahkan mungkin dari mereka itu sudah jadi pahlawan. Ada nggak tahu siapa dari mereka itu? Aku juga siapa ya? Kayaknya kita perlu tahu ya. Tadi di antara orang-orang yang saat itu deklarasi menyatakan Sumpah Pemuda itu siapa namanya? Apa sih maknanya dari teks Sumpah Pemuda? Ada berapa? 3 item ya? 3 item.
kayaknya itu dijalankan ya sama pemuda sekarang ya, atau cuma sambil lalu ya, seperti Pancasila, bahkan ada tes Pancasila itu ya, Pancasila 1 bla bla bla, nggak hafal. Hafal nggak teksnya Sumpah Pemuda? Kita uji nih. Ayo. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi persatuan rakyat Indonesia. Agak kurang hafal sih kalau saya. Oke, stop. Pemuda, ngomong lagi pemuda. Sekarang pemuda itu eksistensinya banyak ya. Sudah masih muda, dulu masih muda cuma belajar aja. Kan kalau dulu ini sekolah-sekolah, sini ngaji gitu. Tapi sekarang enggak. Bahkan di mereka yang masih duduk di bangku SMA aja sudah menjadi usaha, yang mereka menampilkan skillnya jadi artis, kemudian jadi nggak tahu jadi apa aja. Bahkan masih usia SD pun bisa sudah melampaui melejit ya. Menurut kalian seperti itu sah saja atau bagaimana? Apakah mereka harusnya sekolah kuliah? Sah saja. Iya, kalau sekarang ya. Nggak, ngapain seperti itu, harus kuliah aja, ngapain, nanti kan dicapai sendiri waktu itu. Enggak ya, Kan juga harus berusaha di sini. Pemuda sekarang kan banyak kreativitas juga yang harus dikembangkan dan menciptakan pengembangan baru buat Indonesia. Oke, sekarang melihat Surabaya, generasi muda di Surabaya, menurut kalian seperti apa, sejauh mana generasi muda di Surabaya ini? Kan tadi arek Surabaya ini. Kalau menurut Dirimu mana? Batu Malang ya. Nanti ngomong tentang Malang. Bagaimana sih Malang? Juna, dirimu mana? Surabaya. Mojokerto. Nanti kita akan ngomong seperti apa sih generasi muda di tempat kalian. Oke? Kan tadi. kalau dari saya, anak-anak Surabaya sekarang udah banyak yang kreatif ya Pak. Iya, Banyak yang kayak mengembangkan baju, jual baju, jual Clothing sepatu, istilahnya ya, iya. atau fashion ya. Jadi mereka sudah adalah jiwa-jiwa entrepreneur. Entrepreneur sudah ada ya. Surabaya. Iya. Ayo dirimu sih. Kalau dari Arek Batu ini. Batu ya Pak. Di Batu sendiri kan ini tempat wisata. Tempat wisata, iya. Itu banyak sekali anak muda yang join ke UMKM-nya itu dipromosikan. Jadi di sana itu ada tempat kayak penyuluhan khusus untuk UMKM yang ada di Batu. Jadi mereka jadi pendampingnya atau jadi Iya. konsultannya gitu ya. Benar, Pak. Atau bantu di marketingnya ya. Iya, seperti itu di ya. situ. Jadi kita anak-anak muda di sana itu ada kayak perkumpulan sendiri. Ada wadahnya sendiri ya. Ada di sana wadahnya ya. sendiri Pak, benar. Itu mereka bergerak sendiri atau sama pemerintah kota daerah didampingi sama pemerintah daerah. Ya seperti itu. Jadi untuk mengembangkan pariwisata dan UMKM yang ada di Batu. Sudah pernah ke Batu belum? Sudah. Wah, ke tempatnya Josephine? Enggak. Oh. Kok bisa tanya? Menarik di sana ya. Di sana ada ini, ada itu dan sebagainya. Banyak. Lokasinya bagus banget lokasinya. Jadi dan juga di sana kota, bukan tempat yang pinggiran enggak ya. Tadi kota sangat bagus. Strategis sekali. juga. Iya, strategis, sejuk, dingin. Juna. Surabaya, ya apa Surabaya? Untuk Surabaya sih sekarang yang menonjol ya Pak, di keseniannya. Kesenian. Seperti Nah pasti nih kayaknya cocok ini kalau mau kesenian ya. Surabaya itu memang identik dengan kesenian ya. Iya, Ada benar. remo, ada ludruk, ada nggak tahu. sama Lukisan-lukisan ya. sama pembuatan wayang itu sekarang kan lagi dipajang di Balai Kota itu Iya, yang di lantai bawahnya itu. Di alun-alun Surabaya. Iya, Ya. benar sekali Pak. Itu kan udah banyak yang dipajang juga, mungkin dijual juga mungkin. Itu kreativitas arek Surabaya yang sangat bagus sekali. Bagus sekali. Juna ini menyoroti soal berkesenian di Surabaya. Ada berapa sih bentuk kesenian di Surabaya kira-kira yang kamu tahu? Kalau yang saya ketahui itu seperti tari remo, terus ludruk, terus sama pameran-pameran lukisan dan pembuatan. Juna pernah interaksi sama seniman remo atau penari remo atau koreografernya? Penari remo itu pernah ada temennya kakak itu dulu. Jadi itu dulu latihannya di Cak Durasi. Nah saya dulu pernah melihat tari remo di situ. Oh, oke. Jadi pernah ya melihat dekat bagaimana Iya, mereka benar, melakukan langsung. latihan atau proses tari remo itu ya. Iya. Menurutmu harus dilestarikan nggak atau dibuang, diganti dengan K-pop ya? Yang sekarang lagi pop ya. Apple diganti dengan nggak tahu apa. Harus dilestarikan. Sekarang kan anak muda kan senang dengan itu ya, mulai dari atas sampai ke bawah ya, sampai gayanya ya pop banget wis ya. Teh habis pop banget.
Menurutmu berapa persen sih yang mereka kenal dengan tari remo atau yang suka dengan tari remo? Kalau Surabaya. persentase mungkin ya Pak, buat para pemuda di Surabaya, buat pengenal tari remo itu sekarang menurut saya itu 60%-an mungkin Pak. Hampir semua pemuda Ngerti ya? sekarang tahu. Seneng nggak kalau contoh misalkan nih, seneng dan nggak seneng kan perlu diuji ya. Iya. Dirimu ulang tahun ya dirayain di tempat yang di kafe apa, kira-kira yang kamu undang remo apa penyanyi atau temanmu yang nyanyi pakai gitar, atau kamu undang temanmu ayo undang remo nari itu. Pilihan berat gitu. Bulan berat ya, anda juga ya. Jadi apa ya? Kadang sesuatu yang jadi apa ya, warisan leluhur ya, itu kan warisan leluhur ya. Itu mungkin karena kita kok santai aja mungkin seperti itu ya. Jadi apa ya, rasa memilikinya mungkin ada, tapi perhatian terhadap sesuatu masih mungkin disebutkan 60% ya. Di masyarakat Surabaya mungkin masih 60% atau berapa persen ya. Jadi terhadap pelestarian ini, kira-kira menurut dirimu habis nggak atau nanti semakin menyusut nggak orang suka dengan remo, atau bahkan penari remo itu mungkin semakin nggak ada, atau bagaimana? Kalau menurut saya sih jangan habis Pak, soalnya Habis kayak makan gini ya, habis ya. jangan luntur lah budaya Jangan, ini, iya. soalnya harus dilestarikan dan semua pemuda Surabaya itu Pernah baca remo itu adalah atau tahu apa sih remo itu? baca Belum pernah ya. Sejarahnya remo bagaimana? belum. Menarik sebenarnya Surabaya itu, kota pahlawan, ada Tugu Pahlawan, kemudian ada Alun Surabaya, ada remo, kemudian ada ludruk, ada ini itu, kemudian khasnya Surabaya itu arek Surabaya, kulinernya, semua masakan ditaruh di Surabaya itu mesti jadi enak dan sebagainya ya. Makan dari manapun ya ditaruh di Surabaya, di masa Surabaya jadi namanya berbeda dan jadi enak. Itu khasnya Surabaya. Menjadikan yang tidak enak menjadi itu harus Surabaya. Apalagi yang ini ya. Dirimu Mojokerto. Mojokerto kota atau Mojokerto yang kabupaten? Kabupaten. Berarti yang baru ya, yang ibu kota tempatnya Mojosari itu ya. Yang saya di kecamatan. Di kecamatan. Ya. Ada apa di sana di Mojosari itu? Di Mojokerto yang baru di kabupaten ini. Kalau di Mojokerto itu, kalau saya melihat dari orang-orang mudanya, anak-anak mudanya itu kebanyakan kayak mereka itu buat UMKM gitu, tapi mereka itu kebanyakan nggak sendiri, Oh, gitu. jadi kerjasama gitu sama teman-teman. Sepertinya sekarang trennya anak muda ke UMKM ya, Iya. atau startup mungkin seperti itu ya. Mereka itu membuat sendiri atau ada yang memotivasi untuk membuat itu? Jadi mereka itu seperti ya kayak misal ini nongkrong-nongkrong gitu. Iya. Habis nongkrong kan pasti ngobrolin sesuatu. Habis itu muncul ide. Itu ide gagasan ini di sana muncul ya? Iya, muncul ide-ide baru di sini. Mereka bentuknya apa? Bisnis apa di UMKM itu rata-rata atau mayoritas? Atau mungkin yang khas di Mojokerto itu? Nggak tentu sih Pak. Nggak tentu ya? Ada salah satu teman saya itu, dia itu kuliahnya di Malang. Mojokerto kan identik dengan kota onde-onde. Kota onde-onde, ya pasti tahu deh. Jadi kan kalau onde-onde itu udah banyak anak muda yang nggak tahu. Tapi dia kuliah di Malang, dia itu nyuruh ibunya buat makanan onde-onde itu. Lalu di branding lagi dengan di branding lagi, dikasih kemasan yang semenarik mungkin. Jadi ya laku di sana. Ada toppingnya ya, undi-undi topping apa ini? Topping tiramisu, topping apa itu? Variasi. Tapi guyonnya soal undi-undi ya, katanya orang luar negeri bingung nih buat undi-undi. Bagaimana sih naruh wijennya satu-satu? Apa naruh satu-satu, kalau ada berapa jumlah wijennya? Naruhnya bagaimana ya? Itu guyonnya orang yang membesarkan hatinya orang Mojokerto ya, yang produsen undi-undi. Menurutmu itu cerita beneran atau guyon? Beneran ya? Iya, ada teman saya sendiri jualan itu. Oh, undi-undi. Memang khas ya, kalau ngomong undi itu Mojokerto ya. Tapi di Surabaya juga ada sih orang jualan undi, tapi mungkin nggak se ini ya khasnya. Yang kalian tahu, yang dirimu tahu soal undi-undi, apa ada sentral khusus tempatnya satu kampung jual undi-undi, atau kalau di Jogja itu kan ada bapia, ya bapia patok itu satu kampung kan jualan bapia patok ya. Kalau di Semarang itu kan apa lumpia, itu sederet jualan lumpia semua. Nah di sana seperti apa? Kalau di Mojokerto yang saya tahu itu hanya ada pusat oleh-oleh aja sih. Pusat oleh-oleh saja. Di dekatnya alun-alun Mojokerto ada, tapi kebanyakan kalau orang Mojokerto ada acara hajatan, ada acara apa itu selalu ada
makanan onde-onde, nggak ketinggalan itu. Berarti dirimu kalau kuliah bawa onde-onde nih. Guyon ya. Mungkin dia bawa kuliah pesen sama mamanya, jangan lupa bawa onde-onde ke kampus. Bawa 5, dirimu 1, yang 4 untuk teman-temanmu. Pasti pernah kebagian onde-onde ini. Onde-onde jadi kayaknya menarik untuk dibahas ya. Kenapa isinya kacang hijau kok nggak yang lain? Akhirnya ngomong seperti itu ya. Ada nggak dari generasi muda yang aku tak melestarikan undi-undi ya dengan membuat undi-undi milenial di atau sudah ada atau belum? Kalau dari anak-anak mudanya sih yang tak lihat itu mereka hanya membranding saja. Branding saja, nggak sampai menginovasi di dalamnya seperti apa ya? Iya, belum sih. Karena masih banyak anak-anak muda itu yang belum bisa membuat makanan undi-undi ini. Nah, kalau setauku ya, kalau tahu isi ya, tahu isi mercon ya, bahkan bakso ada bakso meledos, bakso bom, bakso granat, bakso kerikil, nggak tahu bakso apa lagi. Ini undi-undi belum tahu inovasinya. Mungkin ya ada undi-undi meledos, ada undi-undi apa beranak, ya. Ada undi-undi apa lagi nggak tahu nih ya, undi. Ya mungkin macam-macam ya nanti. Kayaknya perlu diinovasi seperti itu ya. Tugasnya di kau untuk menyelesaikan itu nanti di Mojokerto. Selain undi apa ini? Lokasi wisata di sana apa yang paling tren? Kalau lokasi wisata itu lebih ke pacet. Pacet ya, ini ya air hangat itu ya. Iya. Kemudian air yang dipakai untuk ini ya apa? Pengobatan seperti itu. Iya. Sama di Trowulan itu kan. Oh, Trowulan wilayahmu ya? Yang situs ini ya, situs apa? Situs Jalan budaya Majapahit itu. Majapahit itu ya. Iya. Itu di wilayahmu juga itu ya. Iya. Apalagi kalau di tempat saya itu lebih tepatnya di Kecamatan Arbrandong itu budaya Jawanya itu sangat kental gitu. Oh gitu. Bahkan ada salah satu sanggar seni. Jadi dia itu ngajarin ke anak-anak seusia SD, SMP gitu, yang ngajarin tari. Oh, gitu. Terutamanya itu tari remo. Tari remo. Ini apa main gamelan? Main gamelan, karawitan. Terus ada juga wayang dalang cilik. Bahkan pernah ada di kecamatan saya itu salah satu SMP kan ada lomba dalang cilik itu. Itu masuk nasional juara 1 di Jakarta. Di Jakarta, dari Mojokerto. Wah. Jadi tempatnya beliau ini situs sejarah ya di Trowulan itu. Saya dengar di sana juga ini ya lagi mencoba melestarikan hunian yang era dulu ya di Majapahit itu atau ada beberapa kampung itu rumahnya disetting seperti era Majapahit. Jadi dapurnya, depannya, apa dan sebagainya seperti itu. Tapi belum pernah ke sana sih. Mungkin beliau sudah melihat. Selain itu apa lagi nih? Sudah sih. Sudah nggak ada lagi. Ya. Sama banyak pemuda-pemuda sekarang yang kalian itu sudah mulai belajar tentang budaya Jawa. Jadi udah banyak juga pemuda-pemuda. Kayak penting ya kita belajar soal warisan budaya lokal, warisan lokal ya. Di bagaimana caranya apa yang dimiliki leluhur dulu, ya, yang baik-baik, yang positif itu bisa dilestarikan sama generasi sekarang. Bahkan bisa diinovasi ya dengan versi milenial. Ya. Katanya seperti itu ya, generasi Z. Ini generasi Z ya mungkin ya. Generasi Z ya. Aku nggak tahu generasi keberapa ya. Aku generasi A mungkin ya. Oke, sekarang ngomong serius ya tentang pemuda. Pemuda kan kiprahnya banyak sekarang. Ekonomi, sosial, politik, hukum dan sebagainya. Bahkan dulu kalau kuliah itu S3 yang doktor, sekarang masih muda, masih umur di bawah 30, 25 sudah ada yang jadi doktor. Artinya kan proses jenjang itu mudah ditempuh dan sangat cepat ya. Mereka menjadi pebisnis ya, sukses di dalam dunia bisnis, entrepreneur, bahkan sampai jadi miliarder, mungkin lebih dari itu sudah sangat banyak ya. Mereka membuat manuver menjadi cepat kaya sangat fantastis juga ada di era sekarang ya. Bahkan mereka yang go internasional, seorang pemuda juga sangat menteri, bahkan seorang menteri yang notabene pemuda ya, itu juga sekarang ada. Artinya titik-titik tertentu dulu yang dibatasi yang sulit dijangkau sama muda sekarang sangat gampang dan mudah ya. Melihat pemerintah Indonesia sekarang yang dipegang oleh Bapak kita Insinyur Joko Widodo, menurut kalian semua peduli nggak dengan pemuda? Siapa yang mau jawab dulu? Ayo. Terbuka saja kita akan menjawab ya. Menurut kalian pemerintah ini peduli nggak dengan pemuda? Peduli sih Pak. Peduli ya. Iya.
Bisa ngasihkan contoh seperti apa pedulinya atau program-program pemerintah atau apa yang kalian lihat di pengamatan kalian? Josepin dulu. Kan banyak juga buat saat ini dari program pemerintah kan untuk mengembangkan pemuda kan banyak itu Pak. Habis itu kita juga sebagai pemuda juga diberi biaya, dibiayain ada beasiswa. Kemarin saya dengar di TikTok juga sering muncul FYP itu kalau mau skripsi gini, pemuda mau skripsi kan harus melakukan penelitian tuh. Kalau pemuda ini melakukan penelitian tentang untuk pengembangan Indonesia kan diberi biaya sekitar 10 juta dari pemerintah. Nah dari situ kan merupakan sebuah bentuk dukungan dari pemerintah buat pemuda ini ya Pak. Terus di sistem pemerintahan juga sudah banyak pemuda yang masuk, di mana itu sebagai jalan penghubung antara kita yang di sini ke pemerintah itu kita maunya gimana, itu kan bisa disampaikan melalui pemuda. Berarti TikTok manfaat ya, dipakai pemerintah untuk menyampaikan informasi ya terkait pemuda ini loh kalau butuh biaya untuk meneruskan kuliah ya, terutama untuk ngerjain skripsi ya. Berarti ada support bener ya dari pemerintah ya. Dirimu? Kalau dari aku sangat peduli sih. Sangat peduli ya. Ya karena kalau pemuda sekarang itu sudah banyak difasilitasi oleh negara ya. Yang mulai dari olahraga kan sudah banyak juga tempat-tempat fasilitas buat mereka latihan, buat mereka tanding. Jadi kalau menurutku buat pemerintahan Jokowi ini sangat peduli juga. Sangat peduli ya untuk prestasi ya. Di bagaimana caranya pemuda ini mengembangkan prestasi ya. Fasilitasnya dipenuhi oleh pemerintah. Jadi didukung sama pemerintah dengan membangun beberapa fasilitas kan tadi. Kalau dari saya Pak Jokowi sangat aware gitu ya, sangat aware generasi muda. Mungkin kayak di YouTube gitu ya, Pak Jokowi itu sering kolaborasi dengan YouTuber yang lain, ada masuk video gitu loh Pak. Apa perlu kita undang nanti Pak Jokowi ke sini dengan Duta Visip ya, ngobrol bareng ya seperti ini ya. Semoga jadi respons sama Pak Jokowi ya. Bila Pak Jokowi langsung dia ke sini. Nanti ke sini mendadak ya. Jadi memang sangat aware ya dengan generasi muda. Ayo. Kalau menurut bentar. Nama kamu siapa sih kok panggil Juna? Raffi Arjuna Ahmad. Weh, Arjuna ternyata. Arjuna ternyata beliau. Terus dipanggil Juna. Iya, Pak. Saya lanjut ya. Oke, lanjut. Menurut saya buat Presiden Jokowi itu sangat peduli juga. Terus sekarang kan lagi ada itu Pak, para anak-anak sekolah SMP SMA sekarang harus memakai baju adat tuh, itu untuk melestarikan budaya-budaya ini. Apa nggak kesulitan orang tuanya nyarikan baju? Pinjem ini ya, kebanyakan mungkin batik ya Pak. Aku harus pinjem ini. Yang biasanya pakai baju adat itu pas hari Kartini, Karnaval ya, atau pas hari besar 10 November atau pas 17 itu ya, 7 Agustus ya. Ini enggak ini ya. Rutin ini, bagaimana biayanya mungkin. Tapi asik kayaknya anak-anak ya, orang tua juga asik ya. Soalnya kan biar di sekolah itu nggak pakai seragam lebih refresh ya, dan menarik seperti itu. Akhir-akhir ini ya, kemarin-kemarin itu kan ada peristiwa yang semua orang berduka yang di Malang itu ya, Kanjuruhan ya, di mana notabene yang banyak meninggal adalah para pemuda ya. Kemudian melihat seperti itu, bagaimana perlakuan aparat apa sebagainya. Silakan ditanggapi. Menurut kalian seperti apa harusnya pemerintah terhadap ini juga terkait sama olahraga, kemudian terkait sama generasi muda. Tanggapanmu bagaimana? Kalau menurut saya itu yang berita yang saya baca dan saya dengar ya Pak, itu yang diberitakan murni dari awalnya dari kesalahan supporter Arema, karena supporternya udah kan Arema udah kalah, tapi ada salah satu supporter yang turun ke lapangan, habis itu nggak kondusif, terus dari pihak aparat kan langsung menyemprotkan gas air mata itu. Lebih baiknya itu yang disemprotkan yang di lapangan aja, yang di tribun itu jangan, kan mereka nggak ikut-ikut turun. Jadi lebih baiknya dari pihak pemerintah itu
ya menekankan ke aparatnya sih Pak. Iya, Karena jadi kan juga yang diterima kayaknya apa-apa kena strategi imbasnya. dan ini ya mungkin apa salah komando ya waktu itu ya atau bagaimana ya nggak tahu juga kita ya, Briefing, Pak. atau kurang briefing atau ada pihak kedua ketiga atau pihak ke-10 nggak tahu ya. Keren sekali. Jadi kayaknya kita semua harus peduli ya. Iya. Jadi kita harus menganggap bahwasanya kita adalah Indonesia. Iya. Juna, menurutmu gimana kemarin itu? Eh, Nangis nggak dirimu ketika ngeliat? Oh, kalau nangis sih enggak, cuma ikut berduka juga. Ikut berduka juga. Berduka juga. Jadi- Soalnya kan di situ kan banyak korban anak nggak sedikit ya, berapa ratusan ya, Banyak. 100 berapa gitu ya. Itu juga cukup mengganggu buat kita ya, Benar. melihat saudara kita Yaki main bola ya, kemudian harusnya ada yang menenangkan saat itu ya, tidak di ya duka buat Indonesia. Jadi semoga ini clear semuanya. bisa clear secepatnya. Yuna ngomong lagi. Kalau saya sih juga ikut berduka, soalnya kan yang meninggal atau yang luka-luka kena korban itu tidak hanya para pemuda aja, ada ibu-ibu juga, Iya, ya, iya. terus mungkin orang tua dan anak kecil itu, dan ada itu waktu itu beritanya itu umur masih kecil banget Pak, kayak balita gitu, Iya. diajak sama orang tuanya mungkin ya, Oke. itu meninggal juga. Jadi memang duka buat Indonesia ya. Jadi semoga kejadian yang seperti kapan hari itu nggak terjadi lagi ya di dunia persepak bola. Sebenarnya bukan hanya dunia persepak bola, tapi di seluruh elemen ya, olahraga kita olahraga apapun ya. Jadi bahkan mungkin saat mungkin lagi ketemu ramai tahun baruan apa sebagainya seperti itu. Oke, satu sebelum closing ya, kalimat penutup sampein ke depan kamera itu ya, ngomong pemuda Indonesia harusnya bagaimana kalian. Ini satu-satu apa? Satu-satu deh. Aduh, siapa dulu? Aku ngomong siapa dulu? Yang paling ujung. Ayo. Apa Juna dulu? Urut-urut cuma Oren. Ya Oren. Oke. Generasi muda saat ini harus bagaimana untuk kedepannya? Generasi muda saat ini harus saling menghargai adanya perbedaan dan harus mencintai produk yang ada di dalam negeri dan memakainya. Juna. dari saya. Oke, untuk pemuda sekarang harus lebih kreatif dan harus lebih menambah pengalaman dan inovasi untuk pengembangan di Indonesia sendiri. Josephine? Kalau dari saya sendiri, untuk pemuda saat ini diharap untuk tetap responsif dan lebih mengembangkan literasi, karena dengan berliterasi kita bisa mengembangkan kreativitas baru di mana itu bisa membangun Indonesia menjadi lebih maju. Kantari. Kalau dari saya, pemuda itu harus memiliki kreativitas yang tinggi. Dengan memiliki kreativitas yang tinggi, artinya kita bisa mempromosikan Indonesia kepada luar negara. Jadi kita juga harus mencintai produk-produk Indonesia. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah ngomong banyak soal Sumpah Pemuda. Satu kata, bisa nggak? Sumpah Pemuda adalah satu-satu ya. Oke, siap ya. Oke. Sambil ngomongin lantang sana, sambil tangan gini. Sumpah Pemuda adalah ya. Oke, urut 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sumpah Pemuda adalah Sumpah Pemuda adalah janji pemuda buat rakyat Indonesia. Sumpah Pemuda adalah perjuangan dari para pemuda-pemuda Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan janji bagi Indonesia untuk lebih maju. Sumpah Pemuda merupakan janji dan perjuangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan pahlawan sebelumnya. Terima kasih banyak ngobrol bareng di Alumni Untak Club. Alumni Untak Club solid dan tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya.